atau membaca zikir-zikir yang lain dari Asmaul Husna, banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, membaca sholawat, minta pertolongan Allah Ta'ala diselamatkan dari petir dan kilat, dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam di antara sunnah-sunnah yang sunnah melakukan adzan inda taudhi'il musafir. Ketika kita mau berpisah dengan orang yang musafir. Misalnya keluarga mau melaksanakan umroh, atau keluarga kita mau pulang kampung, atau keluarga tadi mau melaksanakan ibadah haji, atau mau kerja di luar pulau, atau mau kerja di luar negeri. Maka sebelum keberangkatannya kita adzan. Karena adzan inda taudhi'il musafir yusan, disunatkan ketika mau berpisah dengan orang yang musafir, yang mau bepergian. Ya. Itu disunatkan. Dan juga al-adzan fi udhunid dabah inda jimahiha, disunatkan adzan di telinga hewan yang liar, yang nggak mau nurut dengan pemiliknya. Ya, misalnya punya kuda, nggak mau diatur kuda tadi liar. Ya, kita adzanin di telinganya. Ya, atau punya kucing, ya, atau punya hewan yang lainnya, yang mana hewan tadi nggak mau nurut sama pemiliknya. Maka dianjurkan, disunatkan untuk diadzanin. Dan juga di antara anjuran disunatkan adzan li buka ittifli. Buka ittifil, ketika anak tadi menangis, diadzankan di telinga sebelah kanan dan diiqamat di telinga sebelah kiri. Jadi ketika anak tadi menangis, orang tua harus ngerti, baik itu ayahnya atau ibunya, jangan tambah dimarahin. Ya, tambah dibentak-bentak. Apalagi anak kecil. Ya, diadzanin. Apalagi anak tadi baru lahir, usahakan pertama kali yang didengar yaitu ucapan adzan, yaitu al-adzan fi udhunil maulud, adzan di telinganya anak kecil ketika dia barulah lahir. Ya. Dan juga disunatkan an-nazar ilal muadzin hala adzanihi. Seorang tadi melihat kepada muadzin ketika adzan. Baik di sholat fardu ataupun sholat ataupun sholat Jumat. Ya, jadi kita ngelihat pada muadzinnya. Juga disunatkan al-adzan indal mahmum wal masru'. Ya, adzan ketika diri kita terjadi galau. Ya, sumpah kita adzan, kita ingat kepada Allah Ta'ala dengan adzan tadi, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Atau wa indal ghilan wa tamai tamarrudil jin, dan ketika seorang kesurupan jin, kita adzanin. Karena dengan adzan tadi, orang yang kesurupan jinnya keluar. Karena setan, jin takut dengan adzan. Jadi jangan ada orang kesurupan kita tinggal lari. Kita adzanin. Wa inda inzalil mayyit al-qabr, dan ketika menurunkan mayit ke dalam kuburan kan dianjurkan untuk adzan juga. Tapi untuk perempuan al-iqamah lil mar'ah wala yusannu lahal adzan. Iqamat untuk perempuan dan tidak dianjurkan untuk adzan, apalagi pakai pengeras suara. Meskipun adzan ya mungkin khusus untuk musholla yang perempuan suaranya di dalam, nggak boleh keluar. Ya. Juga menjawab orang yang adzan, orang yang qomat seperti menjawab orang yang adzan. Ya. Ini kan qad qamatis shalah, kita jawab aqamahallah wa adamaha madamatis samawati wal ard
wa ja'alani min sholihi ahliha. Yaitu doa ketika seorang menjawab adzan, menjawab iqamah, aqamahallah wa adamaha madamati samawati wal ard wa ja'alani min sholihi ahliha. Wal ityan bid du'ail masyhur akibal adzan wal iqamah, dan membaca doa yang masyhur ya, akibal adzan, setelah adzan dan iqamah. Ya. Kan ada suatu fadilah, satu hadis an Ibnu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqulu summa sallu alayya. Jika kalian mendengar adzan, ucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin, salawatlah kepadaku, fa innahu man shalla alaihi salatan sallallahu biha alaihi asyrah. Orang yang bersolawat kepada Nabi satu kali, Allah akan membalas solawatnya 10 kali. Summa salu li al-wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tabtaghi illa li abdin min ibadillah wa arju an akunahu faman sa'alallah lil wasilah halat lahu syafa'ah. Kemudian mintakan untukku wasilah, karena wasilah ini suatu kedudukan di sorga, dan tidaklah seorang mengharapkan illa li abdin, kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan aku mengharapkan aku adalah yang mendapatkan wasilah tersebut. Maka barang siapa yang meminta kepada Allah Ta'ala wasilah untukku, halat lahu syafa'ah, maka dia akan mendapatkan syafaat dariku. Jadi setelah adzan kita berdoa ya, seperti doa yang biasa dibaca waktu setelah adzan. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan lil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatar rafi'ah wa ba'ashul maqamal mahmud alladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa alla yaqumal musalli illa ba'dal faragh minal iqamah. Orang yang salat tadi tidak bangun dari tempat duduknya kecuali apa? Selesai iqamah. Jangan baru iqamah sudah berdiri. Usahakan iqamatnya selesai baru diri. Tapi kan kebanyakan yang kita lihat apa? Baru qomat sudah diri semua. Padahal diri tadi apa? Dianjurkan setelah qomat selesai baru mereka berdiri. Ya. Yang dianjurkan ketika apa? Ketika selesai qomat baru berdiri untuk menuju tempat sholat dan merapikan shafnya. Ya. Yang ke-14, yang terakhir diantaranya ayakulal muadzin, orang yang adzan mengucapkan setelah adzannya di malam yang dingin atau di malam yang turun hujan yang sangat deras, ala sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihalikum, salatlah, ketahuilah salatlah kalian apa di rumah-rumah kalian, di kendaraan kalian, jangan sampai ninggalkan salat meskipun kalian nggak bisa ke masjid. Yes. Dalam satu riwayat Al-Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu an, bahwasanya adzana Ibnu Umar fi lailatin baridah bidhanjan summa qala sallu fi rihalikum fa akhbarana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru muadzinan yu'adzin summa yaqulu ala isrihi ala sallu fir rihal fil lailatil baridah awil matirah fis safar. Ini hadis dari sahabat dari Imam Nafi' bahwasanya Abdullah ibn Umar di malam yang dingin, beliau setelah adzan mengucapkan salatlah kalian di kendaraan kalian, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memberitahukan kepada kami dan memerintahkan muadzin untuk mengucapkan sallu fi rihalikum. Sallu fir rihal. Salatlah kalian di kendaraan kalian atau di rumah-rumah kalian ketika terjadi hujan yang sangat deras dan kalian semua tidak bisa menuju ke masjid. Ada juga amalan dari para ulama as-salafun as-salihun. Nah, mereka memperbanyak ad-du'a bainal adzan wal iqamah. Tempat di mustajabud da'awat, tempat diijabahi doa, yaitu ma bainal adzan wal iqamah. Para ulama, anjuran ulama salafun as-salih memperbanyak doa. Di antaranya yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, mereka berdoa setelah azan, Allahumma firli wa liwalidayya, Allahumma firli wa liwalidayya, Allahumma firli wa liwalidayya, Allahumma barik li fi auladi wahfadhum warzuqhum wala tadurruhum wa wafiqhum li ta'atik warzuqni birrahum. Mereka memintakan ampunan untuk kedua orang tuanya, mendoakan untuk anak-anaknya, ya, supaya tidak mendapatkan mudarat, tidak mendapatkan mara bahaya dan musibah, mendoakan anak-anaknya, mendoakan keluarganya, supaya dimudahkan untuk taat kepada Allah Ta'ala dalam menjalankan ibadah. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijauhkan dari malapetaka dan lain-lainnya, baik dari gangguan jin, gangguan syaitan, gangguan manusia. Ya. Hanya kita setiap kali mendengar adzan, kita usahakan setelah adzan untuk banyak-banyak berdoa. Karena adzan ini sering kita dengar. Tapi kadang kita jarang melalaikan untuk banyak berdoa setelah adzan, ya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan setiap waktu, setiap saat ketika mendengar adzan 5 waktu untuk menjawab adzan, ya. Dan dimudahkan hati kita semua untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan salat fardu, salat 5 waktu secara berjamaah, secara istiqamah, ya, sehingga kita selalu mendapatkan inayah, mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dalam menjalankan ibadah, ketaatan, dan diberikan al-afiyah, dan dimudahkan rizki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah jami'a khairat dunya wal akhirah bijahin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, summa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.